Bang, berapa Bang? Yohanes 1:14. 1:14. Baca baik-baik Bang ya, baca baik-baik sekali. Sebentar, kita baca dulu yang mana ya. Iya, baca baik-baik. Yohanes 1:14. Iya, baik. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Iya. Firman itu telah menjadi manusia. Itu apa? kan? Apa? Firman itu telah menjadi manusia. Oh, firman itu menjadi manusia. Oke, berarti manusia dia ya, bukan Tuhan ya? Firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Iya. Iya, berarti dia manusia ya, bukan Tuhan ya? Sebentar dulu, jangan dipotong di sini. Itu sudah tertulis manusia. Masa Anda mau rubah jadi Tuhan? Firman itu telah menjadi manusia. Siapa dia? Siapa di situ? Terus? Yesus kan kemanusiaannya. Terserah lah, mau Yesus, mau saya, mau siapa, terserah. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah. Betul sekali. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Iya, berarti di situ ada yang memberi dan ada yang menerima, sepakat? Iya dong. Oke, berarti ada dua entitas di situ? Berarti ada dua entitas kan? Iya, sang firman itu sudah menjadi manusia. Firman yang nah, antara dua ini, iya, antara dua ini yang mana Tuhan? Yesus lah. Yesus Tuhan. Nah, Bapak ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Allah, Bapak itu bukan Tuhan dong, Bapak itu. Oh, Bapak bukan Tuhan. Berarti Matius 11:25 hapus. Bapak itu adalah Allah. Dia tidak terlihat. Kalau Tuhan itu terlihat, dia gelar. Oke. Menurut Matius sumber. Iya, sabar. Iya. Oke, baik. Firman. Oke. Menurut Matius 11:25. Oke. Iya, menurut Matius 11:25 ajakan juru selamat, Yesus mengatakan siapa yang Tuhan? Itu Yesus yang berbicara, dia belum naik ke sana. Masuklah. Sebagai anak Allah. Abang harus tahu dulu, gelar itu diberikan saat dia kapan? Di saat dia mengalahkan maut, kebangkitan itu, Bang. Dia duduk di sebelah kanan Allah, dia dapat gelar itu. Gelar Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Karena dia sudah bangkit, karena sudah disalib, maut sudah dikalahkan, gelar itu diberikan, dimuliakan. Itu loh Bang. Dalam keadaan dia sebagai Yesus, Mesias, itu belum melalui proses karya itu gelar itu belum dia dapatkan utuh. Begitu loh Pak. Iya. Masuk Pak Loding? Saya? Iya masuk Bang, masuk dulu. Saya. Oke. Pak Basilius, selamat malam. Halo bro, aduh ini kemarin siang-siang marah-marah saya ditendang. Saya tidak marah, mana ada marah. Saya minta data kok. Kalau malam begini kan suara abang lain, ya kan? Iya. Lanjut Bang. Jadi gini Bang, salah satu untuk diskusi itu kita harus tunjukkan data, bukan asumsi. Kan berulang kali saya bilang. Kalau hanya untuk berasumsi Bang, mohon maaf Bang, kalimat-kalimat yang abang sampaikan itu kalah jauh sama tukang becak saya. Serius. Lebih jago tuh asumsi tukang becak saya. Dia bisa menganalisa. Hebat ya. Iya, kalah jauh sama pencetus Sunda Empire. Nah, Pak. kalau begitu Bang J, saya akan mulai. Dengar dulu. Saya belum selesai. Saya akan pakai ayat. Nah, abang dengarkan dulu, nanti baru dibantah, oke? Iya, dengar dulu. Tadi data-data yang dibawa sama Pastor Loding itu tadi sudah luar biasa ya. Udah luar biasa sekali saudara. Tetapi saya mau ngejar dulu statement Anda di awal tadi. Saya catat nih. Saya garis bawahi. Anda menyatakan bahwa di perjanjian lama itu ada nubuatan bahwa Tuhan itu jadi manusia. Di mana itu kira-kira Pak? Saya mau tahu juga di perjanjian lama itu di mana coba? Sama coba dengan Daniel 7, 13, 14 Pak. Perjanjian lama Pak. Iya, Daniel 7 ayat 13-14. Daniel 7
13:14. Waduh, bukan dia ini. Ayat 13 nomor. Oke. Ya, Aku terus ada melihat lagi. dari penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah Anak ia manusia. Ya, ini huruf kecil Pak, bukan huruf besar. Iya, iya, anak manusia. Berarti kan anak Manusia Terus lanjut. digambarkan di dalam perjanjian baru Yesus itu adalah huruf besar, bukan huruf kecil. Berarti ini orang lain. Terserah masalah huruf apa, yang penting anak manusia. Berarti anak manusia Iya, di mari kodrat kita manusia, lihat. Pak. Oke, kita Kodrat lihat manusia teksnya, dong. saudara. Lanjut Pak, lanjut. Makanya gue bilang kalau kita bahas kepala, jangan yang diberikan jawaban urusan kaki gitu. Mana tadi ya? 13 ya. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada kekuasaan. Ia pun, kata huruf ia di sini huruf kecil, Bang. Huruf kecil di sini ia. Bukan huruf besar. Anak manusia huruf kecil. Berarti bukan Yesus. Dari perjanjian baru sampai akhir, itu anak manusia yang dikonotasikan kepada Yesus, yang dilekatkan kepada Yesus itu harus diawali dengan huruf besar. Dan Nanti kata dulu ia, ditafsirkan. Abang udah menafsirkan dong. Baca dulu. Oke, kita dengarkan ya, kita lihat 13. Saya klik nih. Kita lihat penjelasan Bible. Kita pakai penjelasan, Bang. Ya, bukan hanya ngarang-ngarang aja. Kita pakai lihat penjelasan Bible. Ya. Oknum agung ini dihadapkan kepada Allah kepada Allah Bapa sebagai oknum yang terpisah dari berbeda dari Dia untuk menerima kerajaan kekal yang tidak pernah akan diberikan kepada orang lain seperti kerajaan sebelumnya. Awan dari langit tidak mungkin kemuliaan yang menunjukkan bahwa Dia adalah bukan putra ilahi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Abang baca apa itu? Tafsirannya Ini tafsirannya, dari mana? Pak. Saya klik tafsiran. Tafsiran Bible. Makanya iya, sabda itu sumber datanya dari mana? Makanya kita bergerak dari Bible, Pak. Mulai lagi. Iya dong. Sabda saya tidak percaya sepenuhnya karena tetap saya di kitab suci. Kan gitu. Kalau kebanyakan saudara muslim pakai rujukan itu, ya kan? Gitu. Oke, saya Itu belum selesai, sabda Pak. itu ya Allahnya Allah yang mana? Allah yang benar apa nggak benar kita juga nggak ngerti. Allah yang mana yang sabda itu ucapkan. Pak Basilius, saya Makanya belum kembali selesai. tadi ke Daniel tadi, Pak. Iya, Daniel ini tadi, jangan baca Daniel itunya. ini, Pak. Daniel ini. Tenang, Bapak. Saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai berargumentasi. Di sini tidak diterangkan tentang Tuhan itu berubah jadi manusia atau setara dengan manusia. Tetapi bahkan dari perikopnya saja itu tentang bukan perubahan dari manusia. Saya pakai langsung dari apanya? Ya, perikopnya itu adalah ya ini perikopnya, Pak. Keempat binatang dan anak manusia. Masa binatang disandingkan dengan raja yang adil? Tidak mungkin kan, Pak? Itu satu poin. Oke. Tuh kan Bapak nafsir lagi kan? Iya, Maksud saya bukan nafsir. Daniel 7 itu Tapi logikanya. baca dulu dong 13, 14. Saya sudah baca, Pak. Saya sudah baca. Aku terus melihatnya penglihatan malam itu tampak datang dengan awan langit seorang seperti anak manusia. Anak manusia di sini huruf kecil semuanya, Pak. Datanglah Ya. ia di sini huruf kecil, Pak. Ya. Nah, oke. Selesai fix. Tadi kalau Bapak mengatakan ada di perjanjian lama, Bapak bawa Daniel, ternyata itu tidak dikonotasikan penjelasan Bible. Ya, saya anggap itu. Iya, lanjut dulu dong, Pak. Ya. Kita kan 13 14 sampai tuntas baru Oke, kita. 14, Bapak boleh ya baca. tafsirkan, tidak ada masalah. Lalu diberikan kepadanya bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap. Kerajaan ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Apa permasalahannya, Pak? Bukan sama Yesus, kan, Pak? Nah, kan Mana nama Bapak sudah Yesus menafsirkan di sini? lagi. Jadi Bapak Iya, sudah terus mana nama Yesusnya di sini? Saya tahu, Pak. Maksud saya. Terus mana baca nama dulu. Yesusnya, Pak? Pak Basilius, mana nama Yesusnya? Mana nama Allahnya menjadi manusia di sini? Saya baca dari tadi dua Itu ada ayat di saya baca, Lukas 1. tidak ada. Nanti ada itu. Pindah lagi kita Bentar, Pak, Lukas Bapak 1. diam dulu. Saya baca Daniel 7 13 14 ya.
Ya, saya baca dulu Pak ya. Saya dulu Pak, baca dulu Pak ya. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Kalau datang dengan awan-awan itu bukan manusia biasa Pak. Bukan manusia biasa itu. Awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia datang kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah kan anak manusia, makanya di perjanjian baru Yesus terus menyatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan Bapak orang jangan berdosa. menafsir Pak. 2 Petrus itu kita tidak boleh menafsir. Berarti Sebentar, kalau kita saya lanjut, anak manusia di sini di siapa? Nah ini Lukas 1 ayat 1 Pak ya. Lukas 1 ayat 13 ayat 22 ya. Sebentar dulu Pak, saya teruskan dulu, nanti boleh Bapak sangkal. Boleh Bapak bantah, ya kan tidak ada masalah saya. Iya. Nih, Lukas 1 ayat 30 lah, kita mulai dari 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau boleh beroleh kasih karunia dari Allah, di hadapan Allah." Ini malaikat yang menemui Maria. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah ini firman itu sudah datang menjadi manusia Pak. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakannya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Itu Pak, anak yang dimaksud anak Allah, anak kecil itu yaitu anak manusia itu yaitu. Sudah selesai Pak. Disambung lagi Pak, disambung lagi Mazmur 22. Disambung lagi, Bapak kan nanya di perjanjian lama, saya jelaskan, oke? Ya, Pak Ji kok ketawa ini? Saya jawab, nanti habis ini nanti baru Bapak jawab, oke? Aduh. Iya dong, santai aja Pak Mas. Ya Mazmur ya. Mazmur, Pak J, iya santai dulu Pak. Nanti kita baru Bapak bantah boleh, Bapak ini nggak ada masalah, santai aja Pak. Iya, kapan saya bantah? Ya. Kau baca seluruh ayat tapi tidak nyambung, tidak ada kolerasinya. Mazmur tidak ada 22 ayat 2 ya. Mazmur 22 ayat 2 ayat 2 dan 3 ya. Itu di Daud itu setelah bermazmur bernubuat bahwa makanya disebut lagi. Eli lama sabaktani. Makanya ini sering ditanyakan saudara-saudara muslim juga. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang, padahal engkau yang kudus bersemayam dipuji-puji orang Israel. Nah, di sini Pak, yang di 15-nya ya, nih. Kekuatanku kering seperti beling. Durasi waktu Pak. Dari tadi saya minta poin. Saya minta poin gini Pak. Dengarkan dulu. Poin justru sini poinnya. Pak, dari tadi Bapak ngomong. Saya belum ada ngomong Pak. Tenang dulu. Ya habis ini. Dari tadi saya belum saya membuka data Anda, bukan data saya. Habis ini ya. Gantian Basilius. Gantian ya. Kalau dipotong akhirnya kita tidak dapat poinnya dong. Anda baca dari awal sampai akhir tidak membuktikan kalimat Theos menjadi manusia, Allah menjadi manusia, ataupun
anak manusia itu dinamakan yang Anda indikasi adalah Yesus tidak disebutkan di dalamnya. Bahkan saya buka kepada Anda tafsiran dari Bible itu sendiri menjelaskan bukan Yesus. Itu selesai. Ya. Makanya saya bilang jangan, kalau saya contohkan Budi pergi ke pasar, saya sampaikan kepada Anda, berarti ada kalimat, paling tidak kalimat itu Budi hendak pergi ke pasar yang tertulis. Paling tidak seperti itu. Ini sama sekali tidak ada. Tidak ada nama Allah, tidak ada namanya Yesus menjadi manusia. Itu adalah namanya asumsi, Pak. Mau 1000 ayat yang Bapak baca dari 1 sampai akhir, kalau tidak ada nyambungnya, itu omong kosong. Itu satu poin. Ya, itu kan, saya berikan data dulu, Pak. Ini jelas ini, Pak. Ini langsung memberikan data. Itu kan. Dengarkan baik-baik, Pak. Dengarkan baik-baik, Pak. Dengarkan baik-baik. Saya dulu, Pak, yang berbicara. Saya sajikan data. Nah, saya sajikan data, Pak. Izin Bunda, saya bisa dibesarin, Pak. Kita bisa, moderator yang bisa gedein. Kalau saya nggak bisa. Bang Polopo, Bunda nggak bisa lanjut. Papi lagi istirahat atau gimana itu? Nggak bisa ini. Harus moderator, Jimen. Harus. Moderatornya harus moderator dia. Bunda Vera moderator nggak bisa loh, aneh. Iya. Jimen harus moderator baru bisa besarin. Nah tuh. Aneh ini. Sama komersil juga gitu tadi. Udah ditambah oten, tambah lagi nih ya. Oke. Ini perjanjian lama, Pak, ya. Saya ambil data, ini jelas tertulis, ya. Ya, kalau mengenai tentang tadi dosa yang ditanggung dulu, Pak, kita bahas. Ya, saya membahas dosa ditanggung dari awal. Saya meminta data tadi kepada Anda, ada 2. Data tentang dosa itu ditanggung di perjanjian lama dan Allah di perjanjian lama menjadi manusia. Ya, dosa ditanggung tidak perlu berikan data. Oke, saya kasih data. Sorry, dosa maksudnya tadi yang Bapak tanya tadi dosa yang mana ini? Yang kejatuhan Adam? Iya, kan Anda bilang kan ada di perjanjian lama, di mana coba? Oh, iya, ada Kejadian, Pak. Kalau itu Kejadian, kalau bicara dosa warisan itu. Di mana Kejadian dosa waris itu dia ada? Coba. Kejadian ini, Pak. Ini Bapak lanjut dulu atau saya lanjut dulu? Saya dulu. Oke, saya lanjut dulu. Saya jawab. Saya lanjut dulu. Bapak, nanti bantah. Iya, saya lanjut. Oke. Saya angkat nama Anda Hezekiel 18:20. Ini jelas ini. Ya. Kalimatnya bol besarnya adalah dosa tidak ditanggung. Ya. Entah bapak atau anak, entah siapapun dia itu. Kita baca. Orang yang berbuat dosa, ini kata Elohim nih, ya. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Ya, harus mati. Harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan. Nah, ini baru data jelas. Ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan. Fasik ini adalah orang zalim. Orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Saya sambung lagi, Pak. Ya, dipertegas lagi di nomor 32-nya, Pak. Bahwa dosa itu tidak ditanggung di perjanjian lama. Ya. 18:32. Sebab aku di sini adalah Tuhan. Tidak berkenan, tidak menyukai, tidak menerima, artinya berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Bapak paham? Jadi tidak berkenan Tuhan itu pada kematian yang mana kematian itu menanggung kematian orang lain yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Disuruh bertobat, Pak, bukan menebus dosa. Ada 2 makna di sini. Bapa tidak senang kepada kematian seseorang yang menanggung dosa orang lain. Ya. Kedua, di sini disuruh untuk bertobat. Bertobat, Pak, bukan menebus dosa. Itu satu poin. Di perjanjian baru, Pak, di Roma, kita baca baik-baik. Enak ini kalau perang data, kalau orang cerdas sebenarnya. Roma 14 nomor 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada siapa?
Elohim. Ya? Sudah jelas ya Pak? Di Hosea Pak, diperjelas lagi di Hosea, ya, tentang bahwa Bapa itu tidak sama dengan manusia. Bahkan sekelas manusia kudus Pak. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Elohim dan bukan manusia yang kudus. Bahkan manusia yang kudus aja bukan dirinya, tidak sama dengan dirinya, tidak seperti dirinya, tidak serupa dengannya. Yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Yesus itu adalah manusia kudus. Ya. Bukti apa dia manusia yang kudus? Namanya Immanuel. Tuhan menyertai setiap perjalanannya. Ya, itu satu poin Pak. Kalau Bapak mau melaksakan lebih jelas lagi, di Maleakhi dijelaskan lebih tajam Pak. Apa itu? Maleakhi 3 nomor 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi kalau ada Tuhan pelin-pelan yang tadi menyatakan dirinya manusia, tiba-tiba dia bukan manusia kemudian hari, berarti itu Tuhan yang tidak konsisten. Tuhan yang mencela-mencelem bibirnya. Bagi aku itu Tuhan tidak layak jadi Tuhan. Karena apa dibilangnya? Bahwa bilangan 23 nomor 19, ya, aku bukanlah manusia sehingga aku berdusta, bukan anak manusia sehingga aku menyesal. Masa aku berfirman dan tidak menepatinya? Hosea tadi dan Yezekiel bahkan Maleakhi itu adalah firman-Nya. Jadi saudaraku, ini data jelas. Pernyataan Elohim, dia menyebutkan namanya, dia menyampaikan bahwa dia tidak berubah. Saya meminta data, Elohim juga dengan hal yang sama menyebutkan namanya, atau paling tidak menyebutkan gelarnya Tuhan, akan menjadi manusia. Berikan datanya, itu yang saya maksud. Bantah seperti data saya. Silakan Pak Basilius. Saya tidak butuh asumsi ya Pak. Karena 2 Petrus kita tidak boleh tafsir. Saya butuh Pak, data yang sama. Silakan. Ya saya hargain bacaan Bapak versi sumber sabda itu. Ya kan Bapak membacakan apa yang terus di tafsiran sabda kan begitu kan? Jadi menyimpulkan. Saya itu bukan tafsiran Pak, ini yang saya baca. Maleakhi ini Pak bukan tafsiran Pak. Saya baca kan firman sumbernya sama dari Bapak. Sabda kan itu Pak. Coba. Sabda, Sama enggak Maleakhi 3 nomor 6 ini yang saya bacakan ini dengan kitab Bapak. Coba buka dulu Pak. Kalau Kita kitabnya sama, tetapi tafsirannya Pak yang bermasalah. Coba. Maka jelaskan di mana itu. Saya tidak percaya tafsiran sabda Pak. Terus terang, saya nggak pernah itu. Tetapi kalau bicara firman Tuhan, Alkitab saya percaya. Jadi yang dipercaya tafsiran Anda. Yang dipercaya tafsiran Anda. Itu begini Pak. Kalau kekristenan itu kalau Anda tidak percaya tentang tafsiran Bible Anda sendiri, yang dipercaya tafsiran Anda. Bukan. Nah, jadi tafsiran sabda Anda yang itu saya dapat bicara, dari mana? Pak. Tafsiran Anda dapat dari mana? Kami mengeksegesis ayat-ayat tafsiran itu diajarkan Anda dapat dari mana? Saya tidak membahas tentang prosesnya. Saya tanya tafsiran Anda itu dapat dari mana? Tafsiran itu sudah diajarkan gereja Pak. Itu tidak gereja bisa Pak, tidak bisa Pak. 2 Petrus 1 Pak mengatakan tidak boleh dalam kehendak sendiri. Itu kehendak gereja Pak. Stop. Kita tidak jadi boleh, berdebat Pak. Kosong jadinya Pak. Maksud saya begini. Berisi Pak. Membacakan. Ini debat berisi Pak. Debat berisi. Kalau contohnya kalau ada pernyataan gini Pak. Kalau ada pernyataan Pak Basilius tidak boleh ditafsirkan oleh manusia apapun, ya, Bapak gereja manusia juga. Berarti hanya bisa menafsirkan adalah Yesus si pengajar dan Elohim adalah Tuhan yang mengutus. Selesai dia Pak, final. Begini. Saya minta data tafsiran itu yang memang langsung dari Yesus. Mana coba? Bapak kan bawa narasi. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu perkara awalnya ini, ya kan? Jadi premisnya kan Bapak berawal dari sabda. Nah, Pak, itu tafsiran sabda. Saya pribadi saya tidak percaya dengan tafsiran sabda itu. Pak, ini bukan karena tafsiran apa? Pak. Karena saya Pak, menurut ini bukan saya tafsiran, Pak. Tafsiran sabda itu adalah
Meliaki ini bukan tafsiran, Pak. Dengarkan baik-baik dulu. Dan itu beda pendekatan sama iman saya. Pak Basilius, Maleakhi ini yang saya bacakan bukan tafsiran tapi ayat. Yang saya bacakan ini bukan catatan saya kaki. sama. Kalau tafsirannya saya menolak. Saya nggak bisa. Menurut itu Bapak nggak bisa, Pak. Itu bukan cara saya untuk pendekatan. Menurut Bapak Maleakhi 3 nomor 6 bahwasannya aku Tuhan. Nah, berarti disebutkan dirinya. Dia adalah Tuhan, gelarnya tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Menurut Bapak seperti apa nih? Menurut ke pengajaran Yesus seperti apa ini? Coba jelaskan, Pak. Sebentar, Pak. Di mana Saya Bapak buka dapat? berapa itu? Maleakhi berapa? Maleakhi 3 nomor 6. Sebentar. 3 nomor 6. Maleakhi. Kayak gitu, Pak. Jangan suka-suka timun tafsir. Saya baca udah ayat dibilang tafsir. Ada-aneh aja lu. Kalau ayat ya, coba Maleakhi 3 ayat 6 ya. Nomor 6, Pak. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Apa, Pak, di ayat ini? Maksud Bapak apa? Ya. Ya, menurut Bapak apa artinya di situ, Pak? Aku Tuhan tidak berubah. Ya jelas bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jelas, Pak, bahasa Indonesianya. Oke. Artinya apa, Pak? Tuhan itu Jelaskan tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah dan Bani Yakub tidak akan lenyap. Kan jelas itu. Berarti tidak perlu tafsir itu, Pak. Nah, berubah dalam apa dia, Pak? Tidak berubah dalam hal apa? Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dalam hal apa, namanya, Pak? Tuhan. Kalau dia berubah berarti bukan Tuhan, dia Tuan. Iya. Tuan takur, ya kan? Tuan beca, dalam hal apa ya dia kan? tidak berubah? Tuan truk, ya. Dalam hal apa dia tidak berubah, Pak? Dalam hal apa dia tidak berubah? Firmannya, ajarannya, kekekalannya, ya dong. Namanya Tuhan, gelarnya, kepenguasaannya, kekuasaannya, ya kan gitu. Oke. Tadi Bapak mengatakan gelarnya. Oke. Di Yohanes 17 nomor 3, Yesus itu adalah utusan gelarnya. Untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau mengenal Bapakku satu-satunya sesembahan, gelar. Dan aku sebagai utusan gelar, bukan nama, Pak. Berubah itu, Pak. Gimana, Pak? Tadi Bapak bilang. Yohanes 17 nomor 3. Jangan lari kemana-mana, Pak. Ini jadi lari kemana-mana dari dosa masuk ke Maleakhi. Anda mengatakan di Maleakhi ini bahwa gelarnya tidak berubah. Kalau Tuhan akan menjadi Tuhan selamanya. Yesus sendiri mengaku di Yohanes 17 nomor 3 bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, saudara-saudaraku surga, engkau harus menyembah kepada Bapakku satu-satunya, mengenal Bapakku satu-satunya, dan aku sebagai utusan. Utusan itu gelar, Pak. Berubah, Pak. Tuhan dengan utusan beda, Pak. Berapa, Pak? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3. Ayo. Ayo. Konsisten ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Apa masalahnya di situ? Gelarnya utusan. Saya tanya sama Bapak, gelar gak itu? Berubah gak? Siapa Tuhan tadi yang ditunjukkannya? Di Yohanes 17 nomor 3 yang ditunjukkannya Tuhan siapa coba? Yesus dong. Bapak. Tuhan itu Yesus, Pak. Dengar. Yohanes 17 nomor 3. Ada Tuhan Bapak ya, Bapak. Untuk memperoleh hidup yang kekal, engkau mengenal Bapakku Tuhan satu-satunya, dan aku Kristus sebagai. Siapa di situ dinyatakan Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Jawab, jujur. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3 perkataan Yesus, siapa Tuhan yang ditunjukkan oleh Yesus? Dirinya atau Bapaknya? Saya ulang lagi, Pak. Inilah hidup yang kekal itu. Bukan berbohong, diulang lagi. Jangan Bapak premis. Bapak tuh premisnya kencang sekali. Jawab, Pak. Ini biar saya ulang lagi ya. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Sebagai Engkau utus. yang utus. Utusan kan, gelar kan? Pertanyaanku di situ, siapa yang dikatakannya Allah Kok di situ? utusan gelar, Pak? Gelar itu. Utusan itu gelar, Pak. Gelar itu ya raja, tuan di atas segala menurut Anda utusan tuan. bukan gelar, Pak. Inilah pengutusku, ini yang kuutus. Utus itu yang di Bapak, pengertian Bapak apa diutus itu? Utusan itu gelar, Pak. Diperintahkan. Utusan dengan raja beda. Raja adalah yang mengutus, utusan adalah utusan raja. Dia tidak sama dengan raja. Muter-muter. Gelar itu ya Jawab dulu. Kepemimpinan muter-muter. gelar. Ini. Ya kan? Inilah hidup yang kekal ini, Pak. Dengarkan baik-baik. Ini hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Siapa Allahnya di sini? Yesus atau diri? Yesus atau Bapak Bapaknya? dong. Bapak. Berarti bukan dirinya dong. Berubah. Bapak. Bukan yang dirinya. benar. Terus? Ya udah. Kenapa Anda bilang Yesusnya? Ya satu-satunya Allah itu ya Bapak. Maksudnya Iya, itu. berarti Bapak bukan itu dirinya ya kan? Allah Bukan Yesus yang kan? benar dan mengenal Yesus Iya. Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak mengutus Berarti- Yesus. Oke, saya tanya sama Bapak. Kalau adalah satu-satunya Bapaknya Allah yang benar, Yesus itu ada Allah yang salah. Yesus itu Tuhan, Pak. Yesus itu adalah nama kemanusiaan. Allah yang mati kita. Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Nah, ini menarik. Ini Bapak Apaan? Jawab langsung to the point. Bapak diam dulu ya. Bapak diam dulu. Saya akan jelaskan itu berdasarkan kitab sucinya. Bapak jangan ketawa dong. Nih ya. Pelan-pelan aja, men. Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Iya, Mr. Man kadang-kadang terlalu aduh, Tidak, saya santai. Bang. Memang inilah logat Medan, bro. Iya. Memang kayak gini inilah, logat Medan, bro. Santai. Saya mulai bahwa memang kalau di luar Kristen ya Tuhan dan Allah itu kan sama. Kalau di iman Kristen Allah itu ya Bapa, itu roh tidak terlihat karena dia tidak terlihat manusia. Kemudian Tuhan itu kan gelar yang diberikan Bapa kepada Yesus. Itu loh, Pak. Iya. Saya Di mau mana ini tertulis, ayatnya. Pak? Saya mau lihat juga ini saya tertulis tuh. Nah itu Bapak, saya mulai dari 1 Korintus 8 ayat 6. Allah itu satu ya Bapak, Tuhan itu satu ya Yesus. Berapa tadi Pak? 1 Korintus. Nah ini, Pak, 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus. Coba baca di sana, Pak. Ya? Sebentar ya, saya baca Pak ya biar saya ini. 1 Korintus 8. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, bukan Yesus. Iya. Terus Pak, terus dulu. Namun bagi kita ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Allah itu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Siapa Tuhan? Yesus Kristus. Yang berarti ada segala sesuatu dijadikan. Yang segala sesuatu dijadikan, Dia firman yang menjadi manusia itu Pak. Dan karena Dia kita hidup. Terus, saya tanya Pak. Allah itu disembah atau tidak? Ya Allah sang sumber ya harus disembah Pak. Tuhan disembah atau tidak? Tuhan itu firman-Nya Allah, ya disembah melalui Dia penyembah kepada Allah. Saya tidak tanya berasal dari mana, Dia itu siapa. Yang saya tanya disembah atau tidak Tuhan itu? Iya dong, karena Dia firman. Berarti ada berapa identitas di sini? Ada berapa orang oknum di sini? Satu ini. Ada berapa orang yang disembah di sini? Bapak yang tak terlihat menyembah Bapak di dalam Tuhan yang terlihat. Berarti ada berapa sesembahan, Pak? Di dalam tidak ada di sini, di dalam. Jangan ngarang. Nah, ada berapa sesembahan di sini? Saya menyembah Allah yang tak terlihat itu melalui firman yang terlihat, baru bisa saya sampai tanya, Pak. ke Saya Allah tidak yang membahas yang terlihat atau tidak terlihat. Yang saya tanya ada berapa sesembahan di sini? Iya.
Jawab, ada berapa? Pak, A, itu 1 atau B, 2? sebutannya saja yang tak Enggak, saya terlihat tanya. menjadi Saya tidak nanya terlihat. sebutan. Jawab jujur, Pak. Ada berapa Ya. sesembahan di dalam kalimat 1 Korintus 8 nomor 6? Ada berapa sesembahan di situ? 1 ini sesembahan, ini sesembahan. Saya tanya, ada satu Pak. 1 tambah 1 Iya. sama dengan 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama Bapak dengan 1. jangan Yang bicara benar mana ini? angka. Kalau bicara ilahi itu metafisik. Jangan terlalu sempit berpikirnya, Pak. Saya Makanya tanya, kita Pak. harus keluar dari ruang Yang saya sempit, tanya, yang dengarkan dulu pengap. baik-baik. Dengarkan Ilahi bukan baik-baik. matematika, Pak. Dengarkan Iya, baik-baik. Ini Paham saya, sesembahan paham, nggak? paham. Ini sesembahan nggak? Jawab jujur dong. Iya dong, Ini sang sumber dia Bapak. Nah, Ya. ini sesembahan nggak? Kan ini tadi Melalui kau dia bilang baru berbeda bisa kan? sampai. Sama Ini- itu Pak, itu yang berwujud. Oh, berarti ada berapa sembahan di sini? Allah itu yang tak terlihat, Pak. Saya tanya, bukan itu yang Menyembahnya tadi. melalui Atau tidak? yang terlihat. Baru bisa Yang sampai saya ke yang tanya. tak terlihat. Iya. Saudara, yang saya Ya. tanya, dengarkan baik-baik. Ada berapa sesembahan, oknum sesembahan, nama sesembahan di dalam 1 Korintus 8 nomor 6? Yang tak terlihat sama Saya yang terlihat. tidak tanya itu, dia Pak. terlihat atau tidak. Yang saya tanya ada berapa? Apanya? Berapa itu berapa? Apanya? Ada berapa? Allah itu satu. Dengar, Allah itu satu. ada berapa? Oke, Allah itu satu, Tuhan itu Nah. satu. Oke, ada berapa sesembahan di sini? Saya tidak tanya, ada berapa sesembahan? Satu dong. Oh, berarti hanya Allah saja yang disembah. Tuhan tidak. Melalui firman-Nya. Melalui itu loh, Pak. Oke, Penyembahan itu harus melalui firman-Nya itu. saya tanya. Ini disembah atau tidak? Iya dong. Oke, ini disembah atau tidak? Iya, karena dia tidak terlihat, menyembahi melalui Iya. yang terlihat. Oke, ini tidak terlihat, ini terlihat. Ya kan? Iya. Pertanyaannya, ada berapa sesembahan di sana? Di 1 Korintus 8 nomor 6. Ya satu, tetap Allah. Tadi Anda bilang ini yang terlihat, berarti dengan tidak terlihat berarti 2 oknum itu. 1 yang terlihat, 1 yang tidak terlihat. Pertanyaanku, ada berapa sesembahan di dalam 1 Korintus 8 nomor 6? Ya satu dong. Kalau Ya, kita 1 menyembah yang sama, tak Pak. terlihat itu, menyembah yang tak terlihat itu ya ke yang terlihat melalui Oke, jalannya. saya uji lagi. Firman-Nya. Tadi Bapak bilang kalau 1 berarti sama, iya kan Pak? Allah ya, Bapak ya. Oke. Allah ini disembah atau tidak? Tuhan atau bukan? Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus, Pak. Iya, sama atau tidak? Dia satu. Saya tidak tanya berapa. Saya tanya sama atau tidak? Apanya samanya? Kalau dia Bapa itu sebagai Disembah Bapa, dia atau tidak? dia Sama disembah atau tidak? penyembahan harus melalui Sang Firman, melalui Di mana firman. tertulis bahwa penyembahan harus melalui Sang Firman atau Yesus? Di mana Tidak tertulis, Pak? ada Di yang sini tidak bisa tertulis. datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu Jadi datang, tidak Pak. ada manusia yang bisa Itu sampai datang, Pak, kepada bukan Bapa. menyembah, Pak. Itu datang, itu kalimatnya datang. Tidak ada yang datang kepada Pak Datang Palopo itu, Pak. tanpa melalui jimen. Datang itu, Pak. Dengar dulu. Tidak ada yang datang kepada Pak Palopo tanpa melalui jimen. Ketika mereka datang kepadaku, apakah mereka menyembahku? Ya pasti, karena itu kesucian. Telur. Saya tanya. Kesucian Tidak. itu. Oh, saya uji lagi ya Pak. Tidak ada yang bisa sampai ke rumah Pak Palopo tanpa melalui jalan raya. Nah, apakah jalan raya itu tujuannya atau rumah Pak Palopo? Maksud Bapak ini apa ini maksudnya? Saya uji lagi. Saya kasih analogi yang lain. Biar kita- Kalau rumah sama jalan ya Bapak bicara ya yang kelihatan berarti kan. Ya, dengarkan baik-baik. Bukan yang Ya, ilahi. dengarkan baik-baik dulu. Dengarkan baik-baik ya. Tidak Iya, ada. Bang Trinity, monitor Bang Trinity malam. Ya, Pagi. selamat malam. Pagi, Bang. Pagi. Sudah masuk pagi nih. Gimana, Bang? Sebenarnya gini men, Apa izin yang sedikit. Anda tanyakan, apa yang Anda susah. Sabar dulu, Bang, sabar. Men,
Sebenarnya di sini di John 4:22 coba buka 4:22 dengan sampai 23. Ini sebenarnya jelas di sini kata Yesus ya. Yohanes 4:22. 4:22 ya sampai 23. Ini penyembah yang benar ini. Kalau tadi kan dia menyembah dua-duanya. Iya. Nah, Iya. Yohanes 4:22 jawabannya. Iya. Saya baca ya. Enak kali. Nah, ini dia. Dari 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini kata Yesus ya. Kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan Arab. Iya, dari bangsa Yahudi. Itu kan Yesus untuk orang Yahudi. Bukan Arab juga ya, bukan Diam Indonesia dulu, ya. Pak, diam dulu. Ya, berarti ini keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Kita nggak selamat ini ayat ini. Iya. Masuk neraka semua kita ayat ini, men ya. Datang dari Ya, sabar dulu bang, sabar. Jadi ayat ini teman-teman, yang selamat cuma orang Yahudi. Kita orang Indonesia nggak selamat. Semua masuk neraka ya. Iya. Sabar bang. Kalau kita merujuk ayat ini, betul Pak Gimen? Betul. Nah, kita nggak selamat ya. Oke, Iya. kita kunci ya. Keselamatan hanya dari bangsa Yahudi ya. Nah, Iya. kita Indonesia nggak selamat teman-teman ya. Salah baca kau. Baik. Emosi. Oke, lanjut men. Lanjut. Oke. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Ya, sekarang bahwa penyembah yang benar, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini berarti yang disembah itu yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Lanjut Pak, jangan dipotong. Jelas itu ayat. Lanjut, ayatnya lanjut. Jangan dipotong. Enggak, Dengar ini ya. dulu dibedah. Ini sudah jelas, kata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, pertanyaan saya, waktu saat itu, murid-murid atau orang-orang itu mengenal Yesus nggak? Kenal. Yahudi. Berarti nggak boleh yang disembah yang tidak kelihatan. Gampang kok itu. Nabi-nabi Betul, Bang. dari Yahudi. Keselamatan dari Sabar dulu bang, sabar. Satu-satu. Nah, begini maksudnya, sumber roh itu dari Bapa berdiam di dalam anak, yaitu di dalam Yesus. Berdiam di dalam Roh anak kodrat lagi. manusia dan kodrat Tetap aja Bapa itu kelihatan. Gimana sih? ya makanya jadi kalau mau datang kepada Bapa itu harus melalui anak. Inilah Melalui yang firman dimaksud itu. oleh Yesus gitu loh. Karena penyembah nanti kalau kamu baca itu kan di atasnya itu tentang penyembah berhala. Ada objek yang dipakai untuk melalui via gitu loh. Tapi kata Yesus, kau nggak usah seperti itu, menyembah dalam roh aja, nggak usah melalui. Kalian kan ini melalui Yesus. Nah, yang dibawa oleh Yesus itu tidak boleh ada apa contoh, walaupun kita menyembah Allah tapi ada medianya, itu nggak boleh kata Yesus ayat ini. Umpama medianya apa? Zaman itu kan sabar dulu. Begini Pak Palupo, Sabar dulu bang, sabar ya. Sumber roh itu dari Bapa berdiam di dalam anak. Jadi roh sumber Bapa Nggak itu seperti berdiam di itu dalam bang. Yesus. Bapak itu tidak bisa masuk ke dalam, aduh kamu ini berarti Bapak masuk ke dalam Yesus. Loh, Aneh-aneh itu aja kau ini. firmannya. Firman itu Allah. Tahu Jadi saya dia menjadi firman. manusia. Tahu. Ya, firman Pak. itu menjadi manusia. Nah, berarti bukan menjadi masa buku, Pak firman Palupo. menerima firman Yohanes 17:8? Masa firman terima firman? Firman itu menjadi manusia, bukan jadi buku Pak Palupo. Tahu saya, tahu. Gimana sih? Itu kan sudah jelas di situ. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Jadi kita menyembah itu dalam apa yang tidak kita kenal, yang di atas ini yaitu Bapa, yang tidak kelihatan itu. Tidak ada. Ya, yang kamu bawa 17:8, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, betul.
Bagaimana caranya sampai kepada Bapa? Ikuti kata Yesus. Gampang kok. Kenapa harus dipersulit? Sama seperti kayak kalau kamu lulus di sekolah, kamu harus ikuti apa kata gurumu. Apa kata guru? Ya. Sampailah kamu nanti Naik tamat. kelas. Naik kelas. Gampang kok. Kenapa harus dipersulit? Gitu. Yang ada di pikiran kalian ini yang merusak Yohanes 1:1. Padahal Yohanes 1:13 orang-orang bukan diperanakkan dari daging. Itu kesaksian Yohanes tentang penciptaan manusia. Gampang kok itu. Gitu saudaraku Basilius. Dengarin aja kata Yesus. Kalian menyembah apa yang tidak kamu kenal. Udah selesai sampai di situ. Nah pertanyaannya, Yesus dikenal nggak? Dikenal, berarti nggak boleh. Gampang kok. Selesai barang itu. Asyhadu. Gak bisa dipaksa bang. Abang memakai konsep ini, konsep berhala. Ada media yang dipakai untuk menuju ke Tuhan. Itu yang gak boleh. Botol, kita Kalau diskusi berhala memang botol. nggak boleh. Sabar, 3 Tuhan, sabar. Sabar dulu 3 Tuhan. Botol kau, botol. 3 Tuhan, sabar. Lanjut man. Ya, Penye- Mr. Trinity, lanjut Mr. Trinity. Penyembah Saya minum batu, dulu. ayo kita diskusi. Dia tenang dulu, saudara. Ya, tadi Basilius mengatakan lanjut di ayat 25-nya. Justru 25 menjerat leher Anda. Dengarkan baik-baik. Jawab perempuan itu kepadanya. Ini perempuan Samaria, ya. Aku tahu bahwa Mesias, bukan Tuhan ya, akan datang, yang disebut juga Kristus, orang yang diurapi. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, ini jawaban Yesus, akulah dia. Yang sedang- Mesias. Bukan Tuhan. Astaga. Jadi sembah utusan. Sembah utusan. Betul. Diperparah nanti, diperparah di Kisah Para Rasul 3:13. Coba man, coba. Apa? Kisah Para Rasul 3:13. Oke. Iya. Coba. Rasul 3. 3:13. Oke. Makanya sudah dibilang jangan. Tinggi kali saudara kita ini. Yang Anda tanyakan itu premis- apa bro? premis. Sabar dulu bang. Trinity, ngana badiam dulu. Nama dia dulu ya. Ya. Mana badiam, Lanjut. tak putar di leher kong. Apa di situ bang? Sabar bang, sabar. Kita sampai subuh kok di sini. Iya. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ya, berarti selama ini kau menyembah hamba. Abdul. Abdul coba hamba buka. Tuhan kan? Hamba itu coba ketik di situ men. Hamba itu apa? Bahasa Arab. Ketik apa? Abdullah. Coba. Hamba. Bahasa Arab. Gampang kok. Apa susah-susah? Penyembah batu, ayo diskusi. Sabar 3 Tuhan. Sabar 3 Tuhan. Congornya di Ini anak satu nih, lama kita gantung dia di pohon nih. Ya, apa di situ bang? Abdullah. Abdullah. Berarti Tuhannya masa Tuhannya Islam hambanya Kristen? Kalau premis yang dibangun itu saya paham. Loh kok premis? Ayat loh ini, ayat. Iya. Gimana itu sih? Pemahamannya nggak seperti itu. Ini kita Itu yang- kita ulang Ya, kita. Atau lu mau lari ke KBBI, boleh. Oke, lari ke KBBI aja kalau nggak mau pakai Arab, ya kan? Hamba KBBI apa man? Mbah. KBBI. Gampang kok, nggak mau pakai Arab kita ke KBBI. Kan gitu. Apa di situ? Kena mundurkan. Apa itu bang? Hamba adalah Hamba adalah nomor satunya budak. Berarti selama ini kau menyembah Ini kenapa kalian ini maju kena mundur kena ya? Mending gantung saja. Abdul dong masih bagus
Abdul. Masih bagus Abdul. Jadi Yesus itu sebenarnya bukan Yesus Kristus, tapi Abdul Yesus. Selesai. Penyembah batu. Ini Penyembah batu. data. Ayo diskusi. Data. Eh, Ya. Selesai sampai di situ. Jadi Ya, kapan terserah kita tanggapi botol? mau menyembah Allah atau mau menyembah Abdul. Silakan, gampang kok. Ada pilihan. Allah Ada batu pilihan. itu disembah. Benar nggak? Benar nggak? Iya betul itu. Pilihan Itu- ada pada Anda, mau menyembah Abdul atau mau menyembah Allah, Tuhan yang benar, Allah kata batu itu Yesus. disembah. Silakan. Itu Papa Lopo kalau itu nama Yesus dalam bahasa Arab Abdul. Oh, jadi ujungnya jadi Muslim. Yesus Menyembah batu, bin Abdullah. Beda lah, beda. Karena kalau itu mulai kan kejek-kejek. dari dunia, kalau ini dari surga Menyembah katanya. batu Iya. hitam. Jadi lu mau yang mana, Basilius? Mau Abdul atau Buddha? Terserah, gampang kok, ada pilihan kok di Menyembah situ. batu Kalau tuyul. budak itu kan kelasnya Sabar, Nabi ya dari ya dunia. Tuhan. Ini turun dari surga, beda kelas Pak. Iya, mau turun dari Bedanya mana? Tuhan Kek, sama turun dari manusia. mana? Mau turun dari mana? Tetap Iya. aja Abdul. Gimana? Firman sih, lu? yang menjadi manusia itu ya suci. Dialah Allah yang menjadi manusia, bukan jadi buku Pak. Salah pemahaman itu, Basilius. nah, Mana? mulai dia sudah mulai kejang-kejang, sudah mulai jadi buku kan? mulai. Buku ini jadi manusia. Mulai. Juru selamat itu jadi manusia, bukan jadi buku. Al-Quran itu bukan buku. Al-Quran ini yang saya ucapkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar fazalli li rabbika wanhar inna zaniyaka huwal abtar. Mana bukunya? Gak ada. Ah, ini yang saya sebut. Inilah Al-Quran yang saya sebut. Bukan menjadi apa-apa, saudara. Sebenarnya Bibel juga begitu, Bang. Bible juga begitu. Marilah kita memuaskan birahi. Ah, itu Bibel. Kan sama kan? Ya. Jadi Al-Quran itu, Basilius, dia tidak jadi apa-apa gitu, hanya perkataan saja. Gitu. Sama Paham saya. dengan Perkataan sama itu dengan apa? menjadi, Sabar dulu, Bang. Sabar. ditulis menjadi kan, menjadi Al-Quran itu Tidak ada. isi. Berarti kan Al-Quran itu terpisah. bukan itu mushaf, bukan Al-Quran. Al-Quran yang saya tadi ucapkan, yang disimpan di dalam hati, di kalbu, di akal, di otak, itu dia tuh. Terikot. Itulah Al-Quran. Bukan yang ada di buku itu. Buku itu biar hilang. Lu buang semua Al-Quran di dunia ini, tetap Al-Quran ada karena sudah ada di hatinya orang, sudah ada di otak, gitu dia. Tapi kalau Bible hilang di muka bumi ini, siapa yang Selesai. Yohanes 1:1 ya gue robek dulu. Ini yang merusak ini Yohanes 1:1. Puluhan tahun pernah kitab suci itu tidak ada Pak. Gak bisa Bang. Kau mau bakar Al-Quran itu. semua di dunia, besok dia muncul Makanya. lagi. Makanya kitab suci itu sempat belum ada. Belum ada Pak. Baru Pak kitab suci itu baru muncul. kok tiba-tiba muncul kalau memang belum ada? Kok tiba muncul? Jadi gini, saudaraku ya, Basilius. Jadi kalau dari pernyataan kalimat yang ada tadi kisah para rasul 3, Yohanes 4, ya, Yohanes 17 nomor 3, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa hanya disembah itu cuma satu Bapaknya. Dan dia itu bukan seorang yang disembah. Betul. Jadi kita menyembah yang tidak kita kenal itu tadi roh. Jadi penyembah yang benar itu menyembah Bapa yang tidak kelihatan. Gampang kok, men. Betul gak? Betul. Selesai sampai di situ. Cie, Tuhannya Basilius Abdullah. Hilangkan dulu doktrin, Bang Basilius. Hilangkan dulu Hilangkan, doktrin. Bang. Iya, itu Ya, kosongkan dulu gelas. Abad ke-6 baru belajar kemarin kan. sama-sama. Ya. Abad ke-6 baru kemarin ya nggak bisa di. Ini bukan masalah abad, Bang. Ini masalah Abdullah, masa Tuhannya orang Islam, hambanya Kristen. Ya, itu kan penafsiran. Itu kan Penafsiran, orang Pak tulisannya Jimen. begitu. Anda penafsiran itu di premis seperti itu ya bebas saja. Kalau saya Gak ada yang menafsir Bang tulisannya begitu kok. Iya, bagaimana? Malah lebih Masa parah Tuhannya, lagi kalau kau masuk di Matius 12:15. Lebih parah itu, parah Bang. itu. Parah itu, Bang. Itu masa Tuhannya hari Jumat pergi ke masjid, hambanya hari Minggu ke gereja. Beda tempat ibadah Tuhan sama hamba. Kalau kita baca Bible,
hilangkan doktrin. Lepas dulu itu doktrin gereja, lepas dulu pengajaran pendeta. Kacau bang, kacau itu kalau dilepas lagi. ini kacau. tersesatnya. Ngawur aja. Nah, disitulah tersesatnya Bang Basilius. Kenapa? Karena gini, kalau kita beriman hanya menggunakan doktrin, untuk apa kitab suci? Cukup Perlu. meyakini Yesus itu Tuhan, selesai. Ngapain baca Bible? Iman yang benar untuk ada hubungan sama Sang Ilahi, Sang Maha Kuasa Tuhan itu tutup kitab sucinya. Pakai mata batin, pakai hati. Nah, bagaimana caranya Bang? Bagaimana caranya kita menggunakan pakai mata hati, sedangkan apa yang sudah tertulis itu kita bantah. Iya, Sudah tutup tertulis kitab loh. sucinya, tutup kitab sucinya. Nah, barulah cari yang Maha Kuasa itu siapa. Gini, saya kasih contoh Bang Basilius ya, saya kasih contoh. Kita kaji Yohanes 17:3 saja. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, di sini ada kata satu-satunya. Menurut Bang Basilius ini satu-satunya ini artinya apa? Kalau iman saya ya Tuhan itu satu, Yesus. Nah, satu-satunya mengenal Engkau. Nah, Engkau ini merujuk kepada siapa? Tadi kan depannya kan Tuhan itu bicaranya ya. Ya, coba Bang Satunya Tuhan yang Basilius benar. buka Yohanes 17:3. Inilah hidup yang Saya kekal sudah- itu, saya sudah bahwa jelaskan mengenal tadi Engkau, bahwa mengenal iman Engkau. saya Ini kan Allah itu perkataan satu Yesus. ya Bapak. Ya, Yohanes 17:3 kan perkataannya Yesus. Yesus mengatakan engkau. Nah, engkau ini merujuk kepada dirinya atau merujuk kepada entitas lain? Engkau itu ya Bapak. Nah, Bapa, menurut Yesus Tuhan satu-satunya adalah Bapa. Enggak, Beda. dia Bapak kejebak itu- di 1 Korintus 86, Bang. Enggak, Padahal Bapak di itu- situ Bapak itu ya di atas satu, Theos, Tuhan di bawah itu. Kyrios. Nah, dia terjebak di situ. Nah, kalau bukan kita terjebak, Bang. merujuk Itu yang kepada saya imanin. original teks Bang Polopo. Iya. Cuman kalau merujuk yang ke membuat original. teman Kristen ini tersesat mayoritas ini gara-gara kata H ini, huruf H doang. Huruf H doang di tengah. Itu. Huruf H. Iya betul Bang, betul. Keliru Gara-gara itu, huruf H keliru. ini. Keliru Bang, kalau begitu keliru itu. Nah, kalau kita mengatakan, ya kan, satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja merujuk kepada Yesus. Kita bedah lagi, Bang Basilius, kita bedah. Allah ini sesembahan atau bukan? Dan Sesembahan. Tuhan ini sesembahan atau bukan? Sesembahan. itu Nah, Sang berarti Maha. ada dua sesembahan. Pertama Allah Bapa sesembahan, yang kedua Tuhan Yesus sesembahan. Ada dua. Yang tak terlihat menjadi manusia terlihat. Ya satu. dia. Nah, di sini timbul lagi pertanyaan. Ada Allah Bapa yang tidak terlihat dan ada Tuhan Yesus yang tidak terlihat. Ada dua. Ada ya Tuhan yang tidak terlihat, ada Tuhan yang terlihat. Di Jadi antara Tariana. keduanya, yang mana satu-satunya di sini? Allah yang tak terlihat menyatakan dirinya kepada firman-Nya yang terlihat. Dia satu. Putar kan? Ya. Di sini ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Di antara keduanya, yang mana satu-satunya di sini? Satu itu. Iya, kan ada Allah Bapa. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Di antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus, yang mana satu-satunya di sini menurut Yohanes 17:3? Yohanes berapa tadi Pak? Yohanes 17:3. Ya, menurut 17. Yohanes 17:3 di situ ada kata satu-satunya. Nah, kita rujuk ke 1 Korintus 8:6. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Allah Bapa Tuhan Yesus yang mana menurut satu-satunya di sini? Menurut Yohanes 17:3. Itu satu. Allah yang tak terlihat menyatakan dirinya kepada firman yang terlihat. Iya, saya paham Bang Basilius, saya paham. Itu satu-satunya. Menurut Yohanes 17:3, satu-satunya di sini. Kalau kita rujuknya ke 1 Korintus 8:6, Allah Bapa Tuhan Yesus. Di antara keduanya, mana satu-satunya di sini? Karena ada dua. Satu-satunya. Ada Allah merujuk kepada Bapa, ada Tuhan merujuk kepada Yesus.
Ya makanya kata-kata Allah dan Tuhan itu kan makanya dipahamin dulu, Pak. Dia bedain, Bang. Dia bedain di sini. Dia terjebaknya di 1 Korintus 8:6. Pertanyaan Nah, nanti justru timbul, karena Basilus. bedanya Bang Palopo, makanya ada Iya, dua, karena beda. Ada dua. Nanti dia Kalau terjebak di Bang pertanyaan. Basilius mengatakan Allah dengan Tuhan itu sama, berarti Yesus itu adalah Bapa. Oneness lagi. Oneness lagi. Enggak dong, beda dong. Nah, pertanyaan yang timbul, apakah Bapa adalah Tuhan? Basilius. Bapak itu roh, dia adalah. Iya, enggak saya nanya roh, Bang. Saya cuma nanya, Bapa itu Tuhan bukan? Bapak itu memberikan gelar Tuhan. Oh, berarti Bapa bukan Tuhan. Bapak yang memberikan gelar itu ke Tuhan. Bapak yang memberi gelar Tuhan. Saya nggak nanya Tuhan itu, yang Bang. terlihat. Saya cuma nanya Yesus. Saya nggak nanya Yesus. Kalau Yesus, oke lah diberi Tuhan oleh Bapa gelar. Nah sekarang saya nanya, Bapa ini Tuhan atau bukan? Dia sang sumber. Sang sumber ini Tuhan atau bukan? Namanya sang maha, sang sumber, mau Tuhan segalanya dia. Ah ya kan, dua Tuhan. Berarti Bapa Tuhan, Yesus juga Tuhan. Gimana sih? Ya, ada satu sang sumber, ada satu bukan sang sumber. Kalau kita mengatakan Bapa itu sang sumber, Yesus apakah sang sumber juga? Sang sumber menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Kosong surga. Iya dong. Sekarang tidak ada manusia yang bisa melihat. Yang bisa melihat anak ini bisa melihat Bapa. Berarti kan satu, makanya Trinitas, Pak, di situ. Oh, berarti menurut Bang Basilius, Yesus ini sang sumber juga begitu? Iya, enggak dong. Sang sumber dia Bapa. Nah, Beda. itu tadi yang saya bilang, Bang Basilius. Ada satu Tuhan yang sang sumber, dan ada satu Tuhan yang bukan sang sumber. Kalau bicara Tuhan dan Allah, makanya perspektif kita tuh beda. Terjebak di 186 dia. Makanya itu Anda perspektifnya itu Tuhan dan Allah itu kita nggak pernah ketemu dari era-era sebelum abad ke-6 tuh itu. Enggak, sebenarnya Bang Basilius, sebenarnya untuk memahami Tuhan dengan Allah ini sebenarnya mudah. Mudah. Yang membuat pikiran ini menjadi ruwet itu karena doktrin yang melengket. Iya. Enggak, Itu yang ribet. kalau Tuhan itu kan terlihat, kalau Allah tidak terlihat, gampang kok itu. Mati lagi nanti dia di ini Matius 11:25. 25. Apa? Tuhan langit dan bumi. Terputar lagi kau di situ. Karena di Matius 11:25 di situ adalah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di situ Bapa itu merujuk kepada Tuhan juga. Karena Coba anak baca. belum dapat gelar. Karena anak tuh belum diberikan gelar. Dapat gelar pula. Yesus. Orang dia lahir Lukas 2:11 sudah lahir Tuhan di situ. Gimana sih? Terputar-putar, Bang. Nggak ketemu kalian. Percaya sama Enggak saya. dong. Gelar itu setelah bangkit. Oh. Berarti sebelum bangkit bukan Tuhan. Jai. Anak Allah, Mesias. Bukan Tuhan. Setelah kebangkitan, duduk sebelah kanan, gelar itu diberikan. Berarti Lukas